Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Kepri? Salam sehat Kepri. Bersama saya Nurul Baiti Saputri dan rekan saya Yola. Dan pada kesempatan episode kali ini kita akan membahas tentang apa nih, Yola? Terima kasih Nurul. Pada episode ini kita akan membahas tentang penyakit jantung koroner oleh narasumber Kapten Laut Dr. Haryadi, SPJP. Nah, Dr. Haryadi ini sekaligus Kasubag Poli Jantung Rumkital Dr. Mediato Suratani Tanjung Pinang. Seperti biasanya di Salam Sehat Kepri kita akan membahas berbagai macam tema terkait kesehatan ya. Baik pemirsa, dan Yola, kita langsung saja sapa dokter yang sudah hadir bersama kita. Baik, terima kasih Nurul. Ya, apa kabar dokter? Baik, Yola. Iya, dokter, kita langsung saja. Apakah penyakit jantung koroner itu? Jadi penyakit jantung koroner itu adalah penyakit jantung yang disebabkan karena adanya sumbatan di pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah yang mensuplai otot-otot jantung, sehingga ketika di situ ada sumbatan di pembuluh darah koroner, sehingga mengakibatkan adanya atau bisanya kematian dari otot jantung sebagai alat pompa darah tubuh kita. Sehingga kalau sumbatan itu tidak ditangani dengan baik atau segera kita hilangkan sumbatannya, nah itu akan menyebabkan otot jantung tidak berfungsi dengan baik. Untuk gejala-gejalanya itu seperti apa ya, Dok? Yang paling kita tahu gejalanya adalah pasti nyeri dada. Ya. Nyeri dada di sini seperti tertindih. Jadi tidak bisa ditunjuk oleh satu jari. Yang timbul saat aktivitas berat ataupun adanya stres emosional juga bisa menyebabkan adanya nyeri dada ini. Kemudian bisa disertai penjalaran ke leher, ke punggung dan juga lengan sebelah kiri. Kemudian bisa disertai dengan adanya rasa sesak nafas dan bisa juga adanya rasa debar-debar. Terkadang kalau sudah sampai dengan kondisi yang berat bisa disertai dengan keringat dingin dan mual dan juga muntah. Untuk pemeriksaan pendeteksian penyakit jantung koroner itu gimana ya, Dok? Paling simpel adalah EKG. Kalau orang masyarakat tahu, rekam jantung yang biasa kita dilakukan tuh yang seperti gambar rumput itu adalah EKG. Itu pemeriksaan EKG. Kemudian kita juga bisa melakukan tindakan treadmill test. Treadmill test itu di mana nanti si yang bersangkutan atau pasien akan kita suruh lari, kita tempel alat-alat EKG tadi, kemudian kita monitor selama kurang lebih 12 menit untuk melihat apakah ada sumbatan di pembuluh darah koroner tadi. Kemudian bisa juga dengan tindakan ekokardiografi dengan USG jantung, atau misalnya kita bisa melihat gerakan dari otot jantung yang bisa kita lihat dari alat dari USG tadi. Kemudian kita juga bisa melakukan tindakan CT scan kardiak yang seperti alat seperti belakang ini. Kita bisa melihat apakah ada sumbatan dari pembuluh darah koroner tadi melalui alat CT kardiak koroner tadi. Dan yang tindakan yang lebih pasti lagi atau tindakan lebih tinggi itu dengan tindakan kateterisasi, yaitu dengan melihat langsung pembuluh darah koroner melalui tindakan kateterisasi. Ya. Nah, kateterisasi itu, Dok, bentuknya seperti operasikah atau bagaimana? Ya, kateterisasi itu adalah kita melakukan tindakan yang minimal invasif. Jadi kecil saja tindakannya. Bisa lewat lengan atau lewat pembuluh darah di paha. Nanti kita masukkan alat di situ untuk melihat pembuluh darah koroner. Kemudian kita semprot kontras, kita foto seperti foto ronsen seperti itu. Jadi tindakannya tindakan minimal invasif. Jadi bukan operasi besar. Oke, dari tadi aktivitas kateterisasi tadi, Dok, berarti dari tangan ataupun dari paha begitu ya? Iya. Berarti posisi koroner ini nih, pembuluh darah ini tidak pada jantung berarti? Bukan, gini. Ya betul, koroner itu pada jantung. Ya. Akses untuk mencapai jantung tadi bisa melalui pembuluh darah arteri radialis. Bisa melalui arteri femoralis yang dari paha tadi. Jadi tetap akan masukkan kateter. Kateter itu, istilah kateter itu adalah selang. Nah, jadi selang itu nanti kita dorong sampai ke jantung. Nah, di situ namanya kateterisasi. Jadi
arteri koroner ada di jantung, tapi akses untuk mencapai ke sana dengan alat selang tadi, kateter itu lewat pembuluh darah tangan atau lewat pembuluh darah paha. Begitu Baik, ternyata ya Yola. Iya. Nah, mungkin sedikit dari saya dok tentang penyakit jantung koroner ini, apakah bisa menyerang semua umur ataukah bagaimana sebenarnya? Jadi dulu penyakit jantung koroner ini diidap oleh usia yang lebih tua, di atas 40 tahun, 50 tahun. Tapi sekarang, di zaman sekarang ini, yang pasien kami ada di RSAL ini, usia 30 tahun awal, 32, 35 itu sudah mengalami serangan jantung. Ini kaitannya dengan mungkin pola makan yang sudah berubah zaman dulu dan sekarang, kemudian juga kurangnya aktivitas dari masyarakat kita saat ini yang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner diidap lebih awal atau lebih muda. Baik, ini sedikit peringatan juga bagi kaum muda untuk bisa Iya, lebih Nurul. sehat lagi ya Yola. Iya, Nurul, benar Oke. sekali. Baik, kita masih akan terus lanjut tentunya menanyakan berbagai macam terkait penyakit jantung koroner bersama Dr. Haryadi. Jangan kemana-mana, tetap di Salam Sehat Kepri. Baik pemirsa TV Kepri, kembali lagi bersama kami di Salam Sehat Kepri. Dan kita masih akan terus ngobrol-ngobrol bersama Dr. Haryadi ya Yola. Iya, Nurul. Tentang penyakit jantung koroner. Kita punya pertanyaan apa lagi nih selanjutnya? Baik dok, ini kita ada lagi pertanyaan tentang faktor resiko apa saja dok dari penyakit jantung koroner ini. Iya, baik Mbak Yola, Mbak Nurul. Jadi gini, penyakit jantung koroner ini bisa disebabkan atau kita sebut dengan faktor resiko. Apa saja sih faktor resikonya gitu ya? Jadi yang pertama, faktor resiko terjadinya penyakit jantung koroner adalah yang pertama dengan adanya sakit gula atau diabetes. Ya, kemudian faktor resiko kedua adalah hipertensi. Itu juga bisa menyebabkan faktor resiko terjadinya jantung koroner. Kemudian yang paling umum kita sering dengar, merokok. Ya, merokok itu juga salah satu faktor resiko terjadinya penyakit jantung koroner. Kemudian adanya dislipidemia atau gangguan fungsi lemak. Kalau kita sering bilang, oh kolesterol tinggi, nah atau itulah disebut sebagai faktor resiko. Kemudian ada juga faktor resiko yang disebut faktor resiko dari keturunan. Ya, di sini saya jelaskan faktor resiko keturunan adalah ketika kita punya orang tua atau saudara sekandung, kakak atau adik, kalau laki-laki usia di bawah 56 tahun mengalami serangan jantung, atau wanita usia di atas 60 tahun mengalami serangan jantung, itu punya hubungan darah dengan kita dekat, ayah kita, ibu kita, atau kakak kita, itu merupakan salah satu faktor resiko buat kita. Makanya waspada. Kalau kita punya ayah, punya ibu dengan faktor resiko serangan jantung, kita juga bisa memiliki faktor risiko itu untuk mengalami penyakit jantung koroner. Nah ini bagaimana pertolongan segera pada serangan jantung ini? Ya, ketika kita melihat orang terdekat kita atau di sebelah kita mengalami serangan jantung, pertolongan pertama adalah yang pasti segera mungkin kalau kita dekat dengan rumah sakit, kita bawa ke rumah sakit, dan itu harus kita bawa ke rumah sakit ya untuk memastikan ini serangan jantung atau bukan. Bawa segera ke rumah sakit. Tapi kalau sekiranya dalam perjalanan, yang bisa kita lakukan adalah longgarkan semua pakaian, sepatu dilepas, gesper dilepas, supaya tubuh mengalami mendapatkan oksigen yang lebih baik, ya. Kemudian juga usahakan posisi pasien jangan dibuat tidur terlentang. Pasien posisikan setengah duduk ketika dalam perjalanan. Seperti bersandar begitu. Boleh, ya. Itu maksudnya adalah supaya darah dari tubuh kita tidak kembali ke jantung. Karena kalau kita posisi tidur, itu akan memperberat kerja jantung. Karena pembuluh darah kita akan memompa darah kembali ke jantung semua, akhirnya memperberat. Tapi kalau posisi setengah duduk,
itu akan lebih mempermudah atau lebih meringankan kerja dari jantung yang mengalami serangan jantung tadi. Baik dokter, ini apakah serangan jantung ini bisa menyebabkan henti jantung, dok? Oh, baik. Ya. Nah, Yola, jadi gini, kita bedakan antara serangan jantung dan henti jantung ya. Jadi henti jantung adalah keadaan di mana jantung tiba-tiba berhenti karena proses kelistrikan dari jantung, ya, disertai dengan gejala sesak, kemudian tiba-tiba lemas, pingsan, itu bisa dipakai oleh namanya henti jantung. Tetapi kalau serangan jantung itu adalah kondisi tadi kita sebut tadi adalah akibat dari sumbatan dari pembuluh darah koroner, ya. Jadi henti jantung itu bisa dikarenakan oleh serangan jantung, tetapi serangan jantung belum tentu diakhiri dengan henti jantung. Oh, berarti berbeda ya, Berbeda, dok ya? ya. Saya lagi berbeda henti jantung dengan serangan jantung. Kalau henti jantung itu adalah di mana jantung tiba-tiba berhenti. Itu akibat dari proses kelistrikan jantung yang tiba-tiba berhenti. Gejalanya adalah yaitu tadi ya, sesak, pingsan yang tiba-tiba, kemudian dengan bisa diakhiri dengan kematian. Tetapi kalau serangan jantung belum tentu diakhiri dengan henti jantung. Ketika serangan jantung itu ditangani dengan baik, bisa tidak sampai ke keadaan henti jantung tadi. Mengenai serangan jantung, mungkin dok, seperti tadi pasti ada pengaruhnya kepada pernafasan juga begitu ya. Dan bila merasa, kalau ada seseorang yang ketika merasa menarik nafas atau bernafas itu bagian dada sebelah kirinya tuh terasa sakit, apakah ini berhubungan dok? Baik, bisa saja berhubungan, bisa saja tidak. Ya, ketika menarik nafas dalam, saya sebutkan tadi bahwa nyeri dada jantung itu sebetulnya dia lebih di dalam dan dia tidak bisa ditunjuk dan dia tidak dipengaruhi oleh pernafasan. Jadi baik dia tarik nafas ataupun tidak tarik nafas pun dia tetap sakit gitu loh. Jadi tidak dipengaruhi oleh pernafasan. Kalau dipengaruhi oleh pernafasan masih mungkin saja permasalahan di problem di paru-parunya. Gitu. Ya, baik. Dokter, bagaimana kalau olahragawan yang tiba-tiba jatuh dan meninggal? Ya. Apakah ada sangkut pautnya dengan henti jantung atau serangan jantung? Iya, terima kasih, Mbak Ella. Jadi begini, memang banyak kasus ya, banyak kematian itu ketika menjalani olahraga. Kita sering lihat ketika bermain futsal, ketika bermain sepeda, segala macamnya itu. Jadi begini, yang pasti kematian itu adalah henti jantung. Ya, saya bilang tadi bahwa henti jantung disebabkan oleh adanya gangguan kelistrikan jantung yang menyebabkan henti jantung. Nah, hampir sebagian besar henti jantung itu disebabkan karena serangan jantung. Ya, serangan jantung yang saya tadi awal yang saya sebutkan bahwa serangan jantung disebabkan oleh adanya sumbatan dari pembuluh darah koroner. Ya, betul, memang hampir semua kematian, mungkin sekitar 90% kematian mendadak disebabkan karena serangan jantung. Walaupun kalau kita mau tindak lanjuti bahwa kematian itu karena serangan jantung, ya memang harus kita lakukan otopsi dari si pasien tadi. Jadi saya jelaskan tadi bahwa memang hampir 90% kematian mendadak itu dikarenakan oleh serangan jantung. Oke, dokter. Akan memperhambat bagaimana ya dok, kalau misalnya orang berolahraga gitu, apakah sebaiknya ada aturannya atau mungkin hindari untuk berlebihan? Nah, mungkin nanti akan dokter lanjut jawab ya. Kita jeda sejenak dan kita masih akan terus ngobrol-ngobrol bersama Dr. Haryadi tentang penyakit jantung koroner ya Yola. Pemirsa Ya, Nurul. kemana-mana, tetap di Salam Sehat.
pemirsa, kembali lagi bersama kami di Salam Sehat Kepri dan masih bersama Dr. Haryadi, dan kita udah ngobrol-ngobrol banyak sekali tentang penyakit jantung koroner, dan tadi juga sedikit disinggung mengenai henti jantung yang rata-rata banyak menyerang orang yang ketika sedang berolahraga. Nah, ini apakah ada sedikit tips dan trik ya mungkin untuk berolahraga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti demikian begitu? Ya, sebetulnya olahraga itu kita buat jangan terlalu berlebihan. Maksimal 1 minggu 3 kali. Okay. Kemudian ketika kita berolahraga jangan lupa untuk melakukan pemanasan. Dan yang paling penting coba untuk selalu mengecek nadi sebelum olahraga. Ketika kita berolahraga yang sifatnya olahraga yang bisa kita atur, misalnya bersepeda, kemudian lari, atau apalagi berenang, itu akan lebih baik ketika kita sudah mencapai detak jantung yang maksimal, yaitu 220, kita kurangi usia kita. Misalnya kita berlari, kemudian kita menggunakan jam yang zaman sekarang itu jam yang bisa melihat heart rate kita atau detak jantung kita. Kita lihat ternyata detak jantung kita sudah 220 dikurangi usia kita. Coba kita pelankan. Kita pelankan irama kita berolahraga supaya tidak melebihi nadi maksimal yang diperbolehkan tadi. Kemudian memang lebih saya anjurkan untuk olahraga itu olahraga yang sifatnya tidak kompetitif. Olahraga yang kompetitif itu misalnya sepak bola, kemudian futsal, kemudian volley. Itu kan olahraga yang gerakannya tidak bisa kita atur, kecuali kalau memang orang-orangnya sudah terlatih dalam olahraga itu tadi ya. Tapi kalau kita orang awam yang ingin hidup sehat, hanya sekedar untuk hidup sehat, saya sarankan olahraga mungkin jogging, sepeda, atau renang yang bisa kita atur iramanya, kita atur frekuensinya, kita bisa hitung detak jantung kita juga. Yang tadi 220 kita kurangi usia kita, jangan lebih dari itu. Baik dokter, ini untuk henti jantung. Untuk pertolongan pertamanya bagaimana ini dok? Ya, baik ketika kita melihat orang yang tiba-tiba jatuh di depan kita dengan henti jantung, yang pertama adalah kita ingatkan dulu, amankan situasi lingkungan kita tadi ya, atau di tengah jalan, atau kita di pinggir jalan. Kalau tengah jalan kita pinggirkan jalan dulu supaya kita aman. Penolong aman dan ditolong juga aman. Yang kedua, kita longgarkan semua yang ada di tubuh penderita. Sepatu kita lepas, gesper kita lepas, kita supaya oksigenasi tubuhnya juga lebih baik. Kemudian kita cek pertama kesadarannya. Kita panggil si pasien ini. Ketika dia tidak sadar, ya kita cek nadi karotis, nadi di leher ini. Ada denyutan atau tidak? Ya. Ketika kita yakin tidak ada denyutan, kita mengeceknya tidak lebih dari 10 detik. Ketika kita tidak yakin tidak ada denyut nadi di leher kita, di pasien ini, kita pijat jantung. Sambil kita menunggu pertolongan yang lebih advance atau dari rumah sakit atau dari orang yang lebih kompeten untuk menolong ini. Baik. Untuk pemijatan jantung tadi yang namanya RJP itu berapa kali ya dok? Pemijatan jantung atau resusitasi jantung dan paru ini kita pijat ini dengan kecepatan 100 kali per menit. Dengan kedalaman sekitar 5 cm di posisi tulang dada dari penderita tadi yang tidak sadar tadi. Kita lakukan sampai datangnya pertolongan yang lebih lengkap. Misalnya ambulans atau orang-orang yang lebih dengan tugas untuk membantu kita. Itu kira-kira ya sampai datang pertolongan tadi, atau sampai penolong sudah tidak mampu lagi atau kelelahan. Itu bisa kita hentikan. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya dilakukan oleh orang awam begitu ya, Dok ya, apakah bisa berbahaya atau sebenarnya aman saja melakukan tindakan seperti itu? Ya, memang sebetulnya kita ada yang namanya bantuan hidup dasar yang kita latihkan. Yang kita latihkan kepada orang-orang di rumah sakit, kemudian pemadam kebakaran, kemudian kepolisian, kemudian tentara, militer, itu kita latih dengan namanya bantuan hidup dasar. Memang untuk orang awam mungkin tidak berani melakukan ini, karena tentunya posisi pemijatan juga harus benar, di posisi tulang dada yang benar, dan frekuensinya juga harus tepat, ya tadi 100 kali per menit. Dan memang
lebih baik dilakukan oleh orang yang sudah menjalani pelatihan bantuan duduk dasar tadi sih untuk melakukan pijat jantung tadi. Berarti Nurul juga bisa melakukannya kalau Iya. menemukan. Kalau sudah latihan dulu. Iya. Ya, latihan dulu ya. benar. Bisa kaget gitu ketemu, aduh mau ngapain gitu. Selanjutnya mungkin kita masih akan ada pertanyaan lagi untuk Dokter Haryadi. Ini apa nih Yola? Yaitu tentang penyakit jantung bawaan, dokter. Apa saja yang termasuk penyakit jantung bawaan ini? Ya, ini agak lain ya. Jadi penyakit jantung bawaan ini adalah penyakit jantung kongenital yang dibawa dari penderita bawaan dari lahir. Nah, itu sangat beda sekali dengan penyakit jantung koroner ya. Orang bilang penyakit jantung tuh taunya jantung koroner, padahal penyakit jantung tuh banyak. Salah satunya adalah penyakit jantung bawaan tadi. Misal penyakit jantung bawaan itu adalah anak yang lahir dengan badan biru, itu juga salah satu penyakit jantung bawaan ya. Atau adanya sekat jantung yang bocor, itu juga salah satu penyakit jantung bawaan. Kemudian adanya katup jantung yang juga tidak menutup dengan rapat. Kemudian adanya pembuluh aorta yang dengan kelainan, itu salah satu atau berbagai macam kelainan jantung bawaan tadi. Dan tentunya penanganannya beda dengan penanganan jantung koroner yang tadi kita sebut di awal. Dan tentunya penyakit jantung bawaan ini atau penyakit jantung kongenital ini tingkat penanganannya lebih kompleks dan juga mungkin akan menjalani tindakan pembedahan segala macamnya itu tadi. Masyarakat sekarang kan taunya tentang penyakit jantung itu kan kayak jantung koroner, apa serangan jantung, apa henti jantung gitu. Nah, kalau masyarakat awam nih ada yang seperti tangan basah gitu, tangannya tuh selalu basah gitu, Dok. Apakah termasuk dengan penyakit jantung? Tangan basah itu banyak sebabnya. Yang paling sering adalah penyakit tiroid misalnya. Itu juga menyebabkan tangan basah. Ya betul, ada penyakit jantung yang disertai dengan tangan basah dingin. Itu misalnya pada pasien-pasien gagal jantung yang sudah kronik, itu bisa menyebabkan tangan basah dingin karena gagal jantung. Tapi bukan berarti tangan basah itu penyakit jantung, bukan. Itu bukan hal yang benar. Oke, baik. Terakhir sebelum kita berpisah, apakah ada himbauan untuk para masyarakat yang mengidap penyakit jantung ini? Ya. Baik, warga Kepri yang saya banggakan, himbauannya adalah selalu hidup sehat. Jika Anda merokok, berhenti merokok. Jika Anda memiliki faktor resiko, sakit gula, hipertensi, atau adanya gangguan kolesterol yang tinggi, ada riwayat keluarga sakit jantung, silakan periksakan diri ke dokter jantung atau rumah sakit yang terdekat. Kemudian jangan lupa hidup sehat, olahraga, silakan olahraga dengan sehat, tetap tidak berlebihan, yang saya bilang tadi, bahwa pantau dengan heart rate atau nadi Anda 220 dikurangi usia Anda. Tidak lebih dari itu. Ketika sudah lebih dari itu, usahakan olahraga kita turunkan iramanya. Baik Yola, kita sudah banyak sekali memperoleh Iya, Nurul. informasi pada kesempatan episode kali ini. Semoga juga bermanfaat untuk pemirsa TV Kepri semuanya. Baik, saya Nurul. Dan saya Yola. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Salam Sehat Kepri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Kepri.